Jadi awal mulanya itu pernah kita buat bel gitu ya, bel elektronik ya kalau dengan beberapa nada gitu ya. Gitu. Nah suaranya bagus, besar, jernih gitu ya. Loh kok bisa seperti ini? Nah dari situ saya buat pun amplifier yang pesawat bisa tembus berapa radiusnya, yang biasa normal 2-3 kilo gitu ya. Ini bisa sampai 10 kilo gitu. Nah itu ada satu case di sana ketika transmisi data tidak sampai di Singapura tuh, ada masalah. Nah hari itu gimana nih, R&D ada solusinya. Dari Telkom Malaysia dia tanya ke R&D ada solusinya. Saya bilang solusinya kita pasang yang amplifier IDFA yang yang lagi dirancang, yang dirancang itu yang project itu. Oh tapi speknya dirubah ya, bisa sesuaikan dengan yang perangkat yang ada. Ya nggak masalah, saya bilang. Hari itu saya pergi dengan TM-nya langsung ke Johor Bahru. Karena untuk installnya di Johor Bahru nih yang dari sebelum ke Singapura dari situ. Malah bos saya kasih warning nih, kalau misalkan gagal kan nama TM yang dipertaruhkan. Saya bilang hari itu nggak apa-apa, saya pulang lagi aja ke Indonesia aja. Nah ternyata alhamdulillah ketika install yang pertama itu luar biasa dampaknya. Jadi sistem jadi running semua nih. Nah awal dari running itulah itu impactnya alhamdulillah loh. Ketika jaringan itu bermasalah sampai Om Dres tangani berapa lama itu waktu kembali normal? Iya 3 hari itu Om. Jadi saya beli komponen. Hari itu juga selesai setelah komponen beres. Karena yang kaget gini Om, uangnya dari Pertamina langsung ditransfer ke saya untuk repair, kan bingung. Kurang lebih seperti gitu. Jadi uangnya udah ada. Iya, jadi saya balik Bandung tuh, selepas meeting itu udah ditransfer di rekening gitu ya, untuk merepair gitu. Saya udah saya jalanin aja, nggak apa-apa. Padahal belum tahu juga bisa selesai atau tidak kan? Kasus baru kan? Kasus baru betul gitu. Dari satu Pertamina itu yang bisa dibantu diatasi, akhirnya lanjut ke Pertamina yang lain-lainnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap bersama kami channel Turning Point, podcast inspirasi yang menghadirkan banyak orang dengan profesi yang unik, dengan keahlian yang berbeda-beda satu sama lain. Dan tamu kita kali ini adalah seorang yang kita sebut sebagai berkarakter Mackenzie type. Jadi karakter orang yang cerdas tetapi memiliki simpatik dalam kebersamaannya. Kawan kita ini yang menjadi tamu podcast kita kali ini adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, multi talenta, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan dengan ketangguhan yang dia miliki. Beliau adalah seorang ahli yang ternama di bidang fiber optik di Indonesia dengan memegang 11 paten internasional di bidang fiber optik. Dan bukan dari itu saja, keahlian yang dimilikinya juga adalah keahlian yang beragam, bukan hanya pada kemampuan bagaimana dia melakukan research dan development di bidang fiber optik. Namun kita kali ini juga dikenal sebagai seorang yang mampu menjadi arsitek di berbagai tempat yang sudah dia bangun. Arsitek sekaligus juga sebagai kontraktor untuk kegiatan tersebut. Baik, kita akan langsung berkenalan dengan tamu kita kali ini, Bapak Dres Andrianto. Salam kenal. Apa kabar Kang Dres? Saya nyebutnya Kang Dres aja ya. Karena Kang Dres ini adalah kawan saya di Fisika ITB. Gimana? Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Kang Dres, mohon maaf mungkin judul kita ini keberatan Mackenzie type. Jadi ukuran untuk mencari kandidat dengan kualitas kecerdasan yang baik dan juga memiliki kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang dengan sama baiknya. Nah, kebetulan tema kali ini sebetulnya akan lebih mengangkat
profil Kang Dres dalam banyak usahanya, termasuk juga dalam berbagai kegiatan yang dimiliki. Nah, Kang Dres, ini saya ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan masa lalu Kang Dres sehingga kemudian sekarang terkenal sebagai salah seorang engineer atau R&D yang ternama di bidang fiber optik di Indonesia. Oke, boleh tahu sejak kapan sebetulnya kecenderungan Kang Dres untuk oprek, untuk bisa katakanlah berkelumit dengan kegiatan elektronik itu, sejak kapan Kang Dres? Jadi gini, kita flashback mungkin ya ke masa lalu siap. ini. Siap. Jadi dulu tuh waktu sekolah menengah pertama ya, kalau zaman dulu kan kita berbicara tentang SMP gitu ya namanya. Terus sekarang kan udah beda nih, kelas 7 terus Iya, betul. Nah di situ tuh ada pelajaran keterampilan. Jadi keterampilannya kebetulan elektronika di situ. Elektronika. Nah dari elektronika itu kan awalnya juga bingung gitu, elektronika itu belajar apa, seperti apa gitu. Tahunya ketika praktek dia belajar sesuatu, menciptakan sesuatu, ibaratnya meng-create gitu ya, menjadi barang yang bisa digunakan gitu ya. Ada mulai ketertarikan di situ dari tahu. Ternyata bisa ya seperti ini, saya buat ini, nantinya kedepannya bisa kayak gini lah gitu. Jadi awal mulanya itu pernah kita buat bel gitu ya, bel elektronik ya kalau dengan beberapa nada gitu ya. Gitu. Nah dari situ ada kecenderungan ketertarikan, hasilnya pun alhamdulillah sebenarnya dari guru pun bagus hasilnya gitu. Memicu lah. Saya di Bandung kan? Di Bandung. Ya, saya memang asli di Bandung nih. Jadi dari situ awal mulanya ketertarikan di dunia elektronika. Dari situ mulai berkembang ke SMA gitu ya, SMA pun sama. Jadi waktu SMP buat bel. Dan ternyata bel itu biasa seperti bel anak-anak biasa atau ada sedikit modifikasi? Ya, kita kebetulan saya itu kan orangnya suka modif ya, jadi saya modif aja gimana, jadi itu dapat poinnya lumayan besar gitu ya, karena saya dari suaranya paling besar itu si belnya itu. Gitu. Nah suaranya bagus, besar, jernih gitu jadinya. Loh kok bisa seperti ini? Gitu, ibaratnya dulu tuh kayak gitu. Jadi orang-orang juga teman-teman juga di kelas pada tanya ini gimana nih, diapain, dirubah apa sama kamu lah soal seperti gitu. Akhirnya saya ceritakan, ini saya coba aja eksperimen, tambahin ini, kurang lebih seperti itulah. Coba-coba di awal. Coba-coba awalnya gitu. Kalau kita masak pun kan dicoba-coba nih, kurang apa nih, hasilnya kayak gimana. Nah kurang lebih di elektronik pun seperti gitu. Kalau kita mau improve gitu ya. Betul. Kurang lebih itu. Betul. Lalu SMA katanya mulai bermain intercom ya. Kalau dulu kan zamannya kita berkomunikasi kan susah nih, handphone belum ada nih. Betul. Kita komunikasi jarak jauh dulu intercom nih. Dari intercom itu pernah buat amplifier intercom saya gitu. Untuk beli komponennya saya jalan tuh ke Jalan Cikapundung tuh. Sekarang masih legend lah kalau legend ya. Dari elektronik kalau orang suka bongkar pasang elektronik pasti ke sana gitu ya, karena spare partnya yang paling lengkap ada di daerah sana, di daerah Cikapundung gitu. Nah dari situ saya buat pun amplifier yang pesawat bisa tembus berapa radiusnya, yang biasa normal 2-3 kilo gitu ya, ini bisa sampai 10 kilo gitu. 10 kilo ya? 5 kali lipat dari yang biasa normal gitu. Makanya ketika saya cek itu, ini dari mana nih? Dari Bandung, kenapa suaranya tembus Cianjur, seolah kayak gitulah. Sampai kayak gitu, saya juga nggak tahu ya. Jadi dari awal dari situ, ternyata ini bisa nih, ketika kita create sesuatu itu, kita mau lebih dari ekspektasi yang ada, ya kita harus eksperimen gitu, intinya seperti itu. Cuma kalau dulu bedanya, jadi belum ada lem nih. Betul. Jadi lemnya masih di kamar aja, biasanya seperti gitu. Kalau di zaman SMP, SMA seperti itu. Nah berlanjut ke jenjang kuliah, nah itu udah mulai agak terarah di sana gitu. Terarahnya ya karena ada satu kebetulan di fisika ITB itu kan. Ada satu KBK instrumentasi. Betul, Jadi alhamdulillah agak tersalurkan mungkin bakatnya. Terus ada pembimbing juga mungkin. Ada pembimbing juga di situ. Alhamdulillah sebenarnya bisa membantu membimbing gitu ya. Seperti apa gitu di elektronika instrumentasi gitu. Dari situ mungkin awal-awal mulanya tertarikan di dunia. Kalau dulu bongkar pasang, kalau bongkar satu komponen elektronika
Misalkan radio, terima bongkar, terima pasang juga. Bongkar pasang dong. Kadang kan kalau orang bongkar nggak terima pasang kembali kan? Iya. Oh, ini bisa bongkar, bisa pasang. Mesti ngerti. Betul. Sampai pernah gini tadi. Waktu kuliah zamannya udah mulai handphone mobile kan. Karena kita tertarik kan. Saya buka servis HP nih untuk reparasi handphone gitu ya. Seperti apa gitu komponennya. Cuma masih terbatas dulu gitu. Siemens dulu dari Siemens Nokia gitu. Seperti gitu ya. Gitu. Saya ingat betul waktu dulu ketika Kang Dres ini di lab KBK Instrumentasi, termasuk orang yang sangat aktif ya, bahkan mungkin beberapa kali ngalong lah ya, kurang lebih gitu. Kurang lebih bersama kawan-kawan kita juga, itu ada Kang Agus, ya mungkin Kang Bayu dan sebagainya. Nah, ketika di KBK Instrumentasi, apa sebetulnya insight yang paling Kang Dres temukan pada waktu itu? Pembelajaran ketika misalkan terbiasa tadi kerja di luar waktu, terus ada kecenderungan juga dalam beberapa hal harus berinteraksi juga dengan dosen pembimbing. Nah, sebetulnya insight apa atau pelajaran apa yang bisa didapat ketika kita misalkan bergaul di dunia akademik, tetapi memang kita punya semacam visi atau keinginan untuk juga membangun satu hal yang di luar dari ekspektasi dunia akademik. Misalkan karena saya punya cerita-cerita tentang Kang Dres waktu KBK tersebut. Iya, jadi kalau dulu kan begini, kalau secara pribadi nih, saya memang MIPA dulu ya, kalau di SMA kan MIPA, jadi maksudnya juga kemungkinan fisika MIPA gitu ya. Cuma hari itu karena tertarikan saya di elektronika dan kebetulan di fisika itu juga ada KBK Instrumentasi fisika elektronika, jadi ada ketertarikan di sana. Saya selain kuliah, berarti kan saya harus punya sesuatu nih nanti. Betul. Apa nih yang menjadikan hobi lah, kalau kita bilangnya hobi ya, hobi pribadi yang bisa dikembangkan mungkin nanti di setelah lulus atau gimana. Ternyata ketika masuk instrumentasi itu udah mulai tertarik ke kita buat sirkuit PCB gitu ya, buat sendiri gitu, desain sendiri. Jadi kalau kita bisa analogikan gini yang jadi kita itu harus bisa membuat sesuatu barang yang kadang kita itu belum pernah gitu. Tapi kita harus membayangkan dulu nih kurang lebih bisa jadi seperti apa nih barang seperti itu. Komponennya apa, misalkan digabungkan dengan sukses apa, itu akhirnya keluarnya gimana gitu. Yang tadinya kita tidak terbayang, jadi terbayang nih hasilnya bisa kayak gini. Mirip resep masakan tadi ya? Mirip tadi kayak gitu kurang lebih gitu. Cuma kayak kalau sekarang kalau buat rumah kan sebenarnya enak nih. Betul. Buat rumah kita tinggal beli bata, besi, betul. Jadilah rumah gitu. Betul. Kalau di elektronik itu nggak seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus pikir dulu nih outputnya mau seperti apa, komponennya apa, di mana belinya, kurang lebih datasheetnya kita baca dulu, bisa nggak seperti ini. Akhirnya yang kita tuangkan di pemikiran awal itu bisa akhir waktunya menghasilkan sesuatu yang memang kita harapkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ ketertarikan tadi yang Om Deddy bilang tuh ngalong gitu. Ya karena kita harus ada lebih gitu. Karena nggak mungkin kalau kuliah aja susah ya. Kuliah kan ibaratnya kita belajar cuma segitu-segitunya gitu. Yang padahal kalau boleh dibocorin, saya juga agak banyak bolosnya juga nih kalau itu rahasia pula. Iya, karena keseringan ngoprek gitu. Iya, betul. Jadi yang penting kalau kita dulu kan, pas ujian lah kita ngerjain, dan kurang lebih seperti itu lah. Iya. Nah, setelah fase tadi kuliah, lalu kemudian kan Kang Dres menjadi bagian dari Brain Drain Indonesia, pergi bekerja di Telkom, di Telkom Malaysia sebagai Research and Development di sana dan mendapatkan banyak penghargaan kebetulan. Nah, alhamdulillah, bukan kebetulan ya, itu memang kerja keras dari Kang Dres ya, memang yang luar biasa. Jadi awal mula Kang Dres itu masuk ke dunia fiber kapan? Jadi tahun 2000-an ya, 2000-an. Kebetulan saya waktu kuliah ini saya join company nih sama rekan-rekan tadi yang ada Om Agus sama Om Bayu gitu, sama Pak Teguh sama dengan dosen kita buat company R&D juga di Indonesia. Nah, ada penawaran dari Malaysia, sebenarnya bukan Telkom dulu, dari
Malaysia, dia namanya Photonic. Di perusahaan ini memang bergerak di bidang fiber optik. Nah, hari itu cari siapa yang bisa untuk membuat suatu perangkat amplifier IDFA, Erbium Fiber amplifier. Itu untuk amplifier yang di bidang optik. Betul. Nah, kalau dari pengalaman tadi yang flashback saya tadi, amplifier di bidang intercom telekomunikasi, gitu ya. Nah, ini di bidang optik sangat menarik juga. Jadi kita menerima challenge itu, gitu. Bisa itu belum tentu kita belum ngerjain, tapi bilang aja dulu bisa lah. Biasanya kalau sekarang istilah mah karena anak muda gaskeun we lah. Gitu. Nah, dari situ alhamdulillah dari situ tuh berbuah sebenarnya. Dan berbuah itu di Malaysia sendiri itu terkenal bahwa di Indonesia ada yang bisa membuat di fiber optik. Makanya setelah Photonic itu merekomendasikan ke Telkom Malaysia nih. Telkom Malaysia pun kan dia bergerak di bidang telekomunikasi fiber gitu ya, ibaratnya salah satunya gitu. Nah, tertarik di situ. Jadi awal mulanya pun dengan Telkom Malaysia kita project nih Om Deddy. Project dulu, kita dikasih project, project itu alhamdulillah udah selesai. Nah, selepas saya resign dari company yang saya dulu itu, nah mereka baru incas saya untuk bekerja di Telkom Malaysia. Jadi itu awal mulanya ketika kita kerja di Telkom Malaysia. Iya. Dan selama di Telkom Malaysia kan Kang Dres dianggap sebagai staf yang berprestasi ya, berturut-turut ya selama beberapa tahun. Ya cuma ceritanya panjang tuh Om Deddy itu. Om Deddy bisa bayangkan ya, pertama kali saya di Malaysia kan kontrak tuh 3-6 bulan tuh ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kontraknya pendek ya sebetulnya. Kontraknya tetap 2 tahun Om Deddy. 2 tahun. Cuma trialnya itu 3 bulan, kalau 3 bulan tidak probationnya tidak bisa menghasilkan sesuatu lah ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya gini Om Deddy. Kebetulan saya ini kan S1 nih ya. S1, jadi kalau secara orang Malaysia itu ngapain cari S1 di luar negeri, di Indonesia itu salah satunya itu. Apakah di Malaysia sendiri nggak ada kan seperti itu. Jadi pertentangannya luar biasa dengan yang salah satu bos saya yang bawa ke sana itu luar biasa dia taruhannya seperti itu. Sampai saya sempat ketika saya kerja di sana itu sempat saya waktu nyolder atau saya buat desain tuh itu belakang saya tuh ada CEO, ada GM, kebayang nggak kerja seperti gitu? Baru kali gini saya bilang kerja karena mungkin nggak percaya ya ini. Awalnya kayak gitu. Awalnya pada kemampuan anak S1. Ya, waktu itu ya. Gitu. S1 dari Indonesia bekerja di perusahaan besar di sana. Iya betul. Apalagi di salah satunya R&D gitu ya. R&D ya, betul. Kalau R&D itu dibuatnya rohnya dari company gitu. Iya, kalau kita mau lebih dalam lagi. Think tanknya betul. Nah, sampai kemudian katakanlah berjalan di Malaysia dan katanya Kang Dres mendapat beberapa penghargaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika tadi kita kerja awal itu, ternyata pada waktu itu tuh 4 bulan saya kerja di sana itu ada kasus dia di Johor Bahru transit ke Singapura. Jadi jalur telekomunikasi baru kan dulu masih koper nih, kabel tembaga ya. Itu baru migrasi itu. Startup migrasi di sana itu 2006 tuh baru startupnya migrasi ke fiber. Dari perangkat dari Emerson, Marconi, gitu, Siemens tuh migrasi semua ke sana. Nah itu ada satu case di sana ketika transmisi data tidak sampai di Singapura tuh, ada masalah. Nah hari itu gimana nih, R&D ada solusinya? Dari Telkom Malaysia dia tanya ke R&D ada solusi. Saya bilang solusinya kita pasang yang amplifier IDFA yang lain dirancang. Yang dirancang itu yang project itu. Tapi speknya dirubah ya, bisa sesuaikan dengan yang perangkat yang ada. Ya nggak masalah, saya bilang. Hari itu saya pergi dengan TM-nya langsung ke Johor Bahru. Karena untuk installnya di Johor Bahru nih yang tadi sebelum ke Singapura dari situ. Malah bos saya kasih warning nih, kalau misalkan gagal kan nama TM yang dipertaruhkan. Saya bilang hari itu apa-apa. Saya pulang lagi aja ke Indonesia aja. Ibaratnya kalau kita flashback. Jadi kan waktu itu Kang Dres baru usia kira-kira 27 ada. Iya, kurang lebih lah. Masih sangat muda ya. Kurang lebih. Sekarang kan kita udah lebih tua sekarang. Sekarang alhamdulillah udah siap kepala 4. Jadi
kembali ke cerita tadi. Jadi gimana meyakinkan bos itu bahwa harus diubah dari koper tadi ke? Iya, jadi hari itu saya eksperimen dulu di lab. Saya bilang ini oke, bisa diinstal. Saya bilang, itu saya memberanikan diri ke sana. Ya udah. Nah awalnya dari situ, karena kita para pasang alatnya luar biasa kan, orang-orang brand yang ternama itu, brand yang ternama di telekomunikasi kan, termasuk Singapura pun dia luar biasa. Itu barang dari mana kan pasti dia menanyakan seperti itu. Om Deddy, kalau misalkan notabene masih riset masih apa kan nggak mau mereka biasanya gitu. Tapi kita ya modal nekat aja. Sampai range voltasenya pun berbeda dengan yang biasanya di minus, bukan di plus ground lagi ya, di minus voltage gitu. Ya kita dimodif aja semuanya, yang penting kita terinstall aja di sana. Nah ternyata alhamdulillah ketika install yang pertama itu luar biasa dampaknya. Jadi sistem jadi running semua nih. Nah awal dari running itulah, itu impactnya alhamdulillah loh. Jadi ke TM sendiri itu hari itu untuk dana riset itu naik berapa kali lipat. Ketika TMAD bisa masangkan satu produk gitu. Jadi alhamdulillah membawa ke TM-nya luar biasa. Ini kan bukan hanya ke TM-nya waktu itu. Betul. Tapi ini jadi turning point. Nama baik Kang Andreas itu di sana mungkin ya. Kalau dulu saya nggak bikinnya ke situ tuh. Nggak bikin. Saya pikirnya dulu itu ibaratnya kita bisa memberikan sesuatu yang memang bermanfaat lah dulu untuk TM seperti itu. Nah dari awal dari situ ternyata di TM-nya udah mulai muncul kepercayaan gitu. Ya ada kepercayaan. Nah, anak muda yang baru lulus kuliah itu. Baru tuh mulai dari situ tuh. CEO nggak di belakang saya lagi nih. Awalnya tuh saja ditongkrongi sampai ditanyai kalau kamu seperti apa. Sampai awal dari situ hampir seluruh Malaysia dipasang dari dengan perangkat kita combine sama IBM sama Cisco punya. Karena yang dulu pun sebelumnya harusnya Cisco dia punya perangkat di sana. Cuma kan dia inden sampai 3 bulan, 6 bulan, susah nggak bisa tembus seperti itu. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah karena dikasih kepercayaan, kesempatan itu kan kadang nggak datang 2 kali. Betul. Jadi ketika ada kesempatan itu ya gas gitu. Kalau istilah kita ya dari situ alhamdulillah dipercaya sampai 1 tahun itu saya handle bisa sampai 4-5 project setahun tuh Om Deddy. Bagi saya sebenarnya pengalaman karena saya tuh pengen belajar lebih fiber, karena kapan lagi saya bisa belajar fiber di Indonesia yang notabene belum ke arah sana. Betul. Sampai ketika transmit high speed broadband yang pertama pun di Malaysia, kalau sekarang ini di home gitu ya, fiber to the home gitu, itu awalnya di Malaysia start 2008 kita udah bangun di sana. Dan kita pasang di seluruh sekolah, tapi kita awal di Cyberjaya 25 sekolah. Nah dari situ pun Kementerian di Malaysia ini ngeliat nih, ternyata R&D jauh nih punya potensi yang memang luar biasa di R&D. Jadi orang jadi agak melek nih dengan R&D, ternyata bisa ada satu produk-produk yang dihasilkan. Nah bagusnya lagi, ketika produk-produk yang dihasilkan, karena kita research jadi kita buat exhibition nih. Pameran ataupun ikut ITEC kalau di Malaysia ini International Exhibition gitu ya, untuk perlombaan gitu kayak gimana. Nah dari situlah kita dapat gold medal gitu di situ yang mempengaruhi, yang impactnya ke TM itu sendiri luar biasa gitu. Kurang lebih kalau perjalanannya seperti itulah kalau misalnya di waktu saya di Malaysia. Jadi memang fokusnya di sana, jadi fokus ke bidang fiber optik gitu. Luar biasa. Yang menarik menurut saya itu tadi titik baliknya itu. Pada awal kerja ditongkrongi sama bos karena mereka gak percaya dengan kualitas katakanlah Kang Andreas dan kawan-kawan gitu ya. Lalu kemudian karena sebuah insiden yang terjadi tidak terduga, lalu bisa membuktikan, itu menjadi turning point ya, titik balik ya. Ya alhamdulillah sih ada kesempatan itu mungkin. Iya, kesempatan dan keberanian sebenarnya. Ya untuk modal nekat loh, saya bilangnya gitu. Modal nekat itu bagi orang yang tidak berpengalaman dan tidak berpengetahuan sebetulnya. Tapi kalau Kang Andreas pasti punya punya memori awal atau punya pengetahuan awal untuk bisa melesat sebetulnya dengan kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, ini menarik. Nah, pemirsa, kawan saya ini, Andreas Adrianto ini adalah sekarang ini adalah menjadi advisory board dari AGNIPA ITB atau Dewan Penasihat AGNIPA ITB, dan
ini adalah salah satu dewan penasehat termuda yang dimiliki oleh FIPA ITB karena memang keahlian dan kemampuan yang dimilikinya serta pengalaman dalam bidang bisnis ya yang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi cerita-cerita yang menarik setelah pasca Kang Tris ini di TM lama gitu ya. Lama, lalu kemudian mungkin pada saat itu mungkin ada tergerak ya. Kang Tris itu mungkin bagian dari brain drain yang hilang dari Indonesia yang kemudian entah kenapa waktu itu bisa diceritakan juga lalu kemudian kepikiran untuk kembali ke Indonesia. Gimana? Iya, jadi ketika 2011 saya lihat perkembangan fiber optik di Indonesia baru mulai pada komedi. Oh iya. Di 2011 tuh PT kalau kita lihat ya, Telkom Indonesia itu dia udah mau migrasi ke fiber optik. Jadi, oh saya bilang ini jalan pemikiran saya pribadi nih, berarti kan, oh bisa juga nih kalau misalkan kita untuk membangun di Indonesia, balik lagi ke Indonesia dengan pengalamannya. Berarti saya pun target di sana kurang lebih 5-6 tahun lah di Malaysia. Saya udah stay seperti itu gitu. Jadi selama saya kontak di Malaysia 5-6 tahun itu gitu, gimana caranya saya harus berjuang di list fibernya yang bisa dibawa saya ke Indonesia, karena saya pun dalam hati kecil saya kan pengen bangun Indonesia juga gitu seperti gitu. Sampai yang menjadi miris gini Om Deddy, ada salah satu paten gitu ya yang saya buat gitu dengan teman-teman di Telkom Malaysia itu mau dibeli sama yang dari Indonesia itu. Jadi saya harus tanda tangan dari mana, saya bilang oh dari Indonesia Pak. Waduh, saya bilang miris gitu ya. Jadi mirisnya seperti itu. Jadi rasa kebangsaannya seperti teriris lah ya. Ada ya, seperti itu. Jadi kalaupun datang dari penelitian para peneliti di Indonesia ke sana pun kadang saya yang harus ininya trainingnya gitu, menjelaskannya gitu seperti apa. Saya bilang sayang juga ya ternyata memang kita belum ke arah sana nih. Betul. Jadi kalau bisa dikembangkan di Indonesia sendiri, di negeri sendiri gitu nyebutnya, mungkin akan lebih enak nih atau gimana seperti itu. Jadi kalau saya dulu berpikir seperti itu, jadi mau nggak mau saya bisa coba nih migrasi ke Indonesia. Jadi Kang Tris kembali ke Indonesia tahun berapa? 2012. Jadi dari situ langsung bikin perusahaan sendiri kalau salah di bidang fiber ya. Jadi ceritanya lucu nih, pas akhir-akhir itu juga start 2012 awal, 2011 akhir nih, itu ada pemilihan Gold Researcher di R&D nih. Nah, di Malaysia masih di Malaysia. Malaysianya. Jadi itu tuh kurang lebih ada sekitar 21 orang yang dari sekitar berapa ratus orang itu yang memang ibaratnya rohnya R&D. Betul. Nah, jadi hari itu alhamdulillah saya terpilih salah satunya yang satu-satunya S1 mungkin. Wah, luar biasa. S1 yang dari Indonesia akhirnya bisa berkiprah lah sedikit itu di sana alhamdulillah. Makanya ketika saya resign pun itu nggak diterima oleh jangan kurang lebih seperti itu karena saya gitu tes teknologi udah kebanyakan. Udah dirap informasinya udah berlebih dan sudah mendapatkan fasilitas sebagai researcher apalagi ya. Iya, jadi sebelum saya resign tuh, jadi konsekuensinya saya harus ngajarin tuh para dokter juga para profesor yang ada di sana. Anak S1 itu harus ngajari para dokter, para guru besar di sana. Knowledge gitu ya, gitu kan dia bisa melanjutkan seperti apa di sana. Sampai alhamdulillah saya pun terharu juga nih Om Deddy ini ketika saya di akhir saya resign, saya dipanggil sama CEO yang dulu gitu ya, sama GM dulu untuk perpisahan bersama gitu. Baru kali itu saya diajak bareng sama CEO gitu ya, makan ya untuk mencurahkan terakhir gimana. Sampai masih merayu kalau bisa masih di R&D. Benar-benar seperti gitu saya bilang kan ketika saya di Indonesia kan kita masih bisa kolaborasi seperti apa, kan banyak juga yang bisa kita kembangkan nih seperti apa. Itu mungkin ceritanya dari itu. Luar biasa. Jadi 2012 kembali ke Indonesia. Iya. Lalu membangun PT Smart Innovation Technology ya, SITEC gitu ya. Iya. Yang khususnya bidang bisnisnya fiber optic telecommunication network solution. Itu betul ya? Iya.
luar biasa. Oke. 2012 kan. 2012 akan kembali ke Indonesia, ngebangun perusahaan pasti dari kecil kan. Gak ada satu hal yang harus dibangun langsung gede. Iya betul. Gitu. Dari kecil akan membangun, lalu kemudian apa yang sudah dikembangkan oleh Sitek selama ini, setelahnya? Mungkin di awal-awal perkembangan seperti apa sudah kondisi? Iya, awal mulanya tuh lucu lagi nih Om. Jadi pulang kerja tuh ya, pulang kerja dari Malaysia itu kan menang dulu itu, kerja buat perusahaan tuh sampai berpikir apakah saya harus kerja nih gimana gitu. Akhirnya memposisikan ya udahlah kita buat usaha. Gitu. Saya dengar katanya ada satu perusahaan besar di Indonesia yang menawarkan Chris juga kan untuk bisa masuk waktu itu. Ada yang tertarik gitu, Iya. cuma kan sampai di mana saya juga nggak terlalu jauh di sana gitu. Cuma kali itu ada satu case nih Om. Satu case di daerah Pertamina di Cikampek Dauan. Betul. Jadi dia udah terinstall fiber optik itu di satu network Pertamina-nya. Tapi ada masalah kendala, tetap sistem jaringannya masih lambat nih. Kok dengan fiber tetap masih lambat, yang harusnya tetap bisa dapat gigabyte gitu ya, transmisi datanya gitu. Nah itu dipanggil lah. Kebetulan saya dipanggil nih dari Bandung, kemudian ada yang bisa di fiber optik seperti itu lah. Dipanggillah ke Pertamina. Sampai saya lihat kondisi seperti apa, saya lihat untuk blueprint diagramnya kayak gimana di Pertamina. Nah, saya nggak bisa tuh hari itu juga karena notabene kerugiannya luar biasa satu hari Om. Perharinya berapa kira-kira? Bisa 1 M. Bisa 1 M ya? Karena kan itu depot tidak ngisi, tentunya 100 volt itu tidak tangki tidak terisi Om gitu. Tidak terdistribusi ke luar daerah juga sama. Otomatis kan kisruh lah kalau kita kisruh ya. Nah dari situ pun saya analisa ternyata ada masalah di sisi jaringannya. Ini saya baru analisa nih Om nih. Saya analisa wajah salah yang sana kemungkinan ini kurang tepat seperti itu. Sampai hari itu saya ditawarin langsung bisa nggak untuk mereparasinya, untuk memperbaikinya. Lalu saya bilang kaget juga. Langsung seperti itu tantangannya, kurang lebih tantangannya saya berpikir pas back lagi hampir sama. Dulu yang jawab dulu. Yang dijawab itu kasusnya. Ada masalah besar. Ada masalah besar, saya bilang gitu. Kayaknya apa saya terima aja tantangan itu, saya terima juga. Padahal belum tahu bisa beres atau enggak kan? Itu. Luar biasa saya bilang saya beli komponen. Itu komponen kan susah, kalau dulu saya juga beli kan agak enak gitu. Kalau dulu saya terbatas nih karena stok di Opik belum banyak gitu ya. Jadi saya kumpul di mana ternyata ada. 3 hari kemudian saya bawa komponen itu saya reparasi ulang itu sistem jaringannya kurang lebih ahli dari satu Pertamina itu yang bisa dibantu diatasi itu akhirnya lanjut ke Pertamina yang lain-lainnya gitu kebantu gitu. Itu jadi titik balik ya, titik balik dari Siteknya ya, maju ya. Titik balik ada harapan gitu ya. Ada harapan ini bisa juga nih kita bisa menghasilkan sesuatu gitu. Iya. Jadi dari masalah kan? Dari awalnya memang dari masalah. Kalau kita menunjukkan kadang kita bisa juga belum tentu orang mau gitu ya. Betul. Jadi balik lagi ke kita ketika ada peluang tuh kita. Ketika jaringan itu bermasalah sampai Om Dres tangani berapa lama itu waktu kembali normal? Iya 3 hari itu Om. Jadi saya beli komponen. Hari itu juga selesai setelah komponen beres. Karena yang kaget gini Om. Uangnya dari Pertamina langsung ditransfer ke saya untuk repair, kan bingung. Kurang lebih seperti gitu. Jadi uangnya udah ada. Iya, jadi saya balik Bandung tuh, selepas meeting itu udah ditransfer di rekening gitu ya, untuk merepair gitu. Iya, udah saya jalanin aja, nggak apa-apa. Padahal belum tahu juga bisa selesai atau tidak kan? Kasus baru kan? Kasus baru betul gitu. Itu pun perdana gitu ya ibaratnya saya di sini. Itu tantangan bagi seorang saintis sebetulnya. Tantangannya luar biasa kalau di dunia industri dan taruhannya kan kita juga nantinya. Betul. Kalau kita tidak bisa susah nanti ke depannya kayak gimana. Tapi kalau mau juga resikonya ya luar biasa. Tapi setelah itu kan beres loh. Alhamdulillah beres. Dibereskan. Ya. Goodwill, nama baik Kang Dres ada sedikit lah. Portofolio PT baru dibikin itu naik dan ada nama sedikit lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, memang itu tantangannya memang. Ketika kita menghadapi sebuah situasi yang sulit, kita harus bertindak dengan tepat, cepat, dan Kang Dres bisa melakukannya. Betul, harus kayak gitu. Kalau tidak, yang tadi saya bilang kesempatannya susah, belum tentu kita dapat kesempatannya lagi.
Sampai sekarang Sitek udah masang berapa ratus kilometer ya untuk jaringan fiber optik? Kurang lebih bisa dari 300 km. 300 kilometer, Ya, berarti alhamdulillah. Bandung Yogyakarta mungkin ya, atau lebih sedikit. Ya, tapi banyak juga kan kita jadi konsultan. Konsultan juga ya. Di jasa marga juga. Jasa marga. Yang notabene kan company lumayan lah kalau di Indonesia. Iya, betul. Sekarang kita juga membantu LAPI ITB juga ya. Ya, alhamdulillah sekarang ini kita bisa sinergi sebenarnya dengan back to kampus nih. Iya, back to kampus ya. Mungkin ada yang bisa disinergikan dengan kampus. Iya. Siapa tahu ke depannya kan bisa tertarik untuk di dunia. Ya tadi posisi Kang Grace sebagai salah satu advisor board di FMIPA itu juga bagian dari bagaimana bukan memberdayakan tapi berbakti ya kepada kampus yang sudah melahirkan Kang Grace. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada cerita menarik sebetulnya dari Kang Grace yang saya tadi catat ya. Itu Kang Grace itu sekarang kan lagi mengembangkan bagaimana menggunakan fiber optik, tapi kita bisa mendeteksi potensi bencana. Betul ya. Gempa atau bencana tsunami sebetulnya. Jadi gini Om, jadi start dari yaitu ketika kita di lab dulu tuh saya tidak terpikir. Jadi awalnya kalau kita bicara tentang fiber kan ada komunikasinya Om. Betul ya. Data. Iya, betul. Masih data kita lewat fiber karena kecepatan cahaya kan lumayan ya. Iya. 10/8 sangat cepat gitu. Ternyata efek dalam cahaya itu luar biasa ya, kita bisa mainkan ya. Dari arah pantulannya, difraksinya gitu ya, notabene ke depannya gelombangnya itu banyak yang kita bisa gali gitu. Dan itu murni dari kebiasaan Kang Grace ngoprek ya? Iya, dari ngoprek. Jadi kalau kita ada fiber itu kita arahkan ke kanan ke kiri itu memang polarisasinya berubah sih pantulan cahayanya itu. Jadi cahaya cepat yang lambatnya itu beda, pantulannya baliknya pun beda lagi gitu. Jadi, nah berawal dari sana saat 2018 kemarin ketemu sama orang PU di PUPR nih. Iya, Kementerian PUPR. Kebetulan alhamdulillah diskusi nih Om Edi seperti ini gitu. Gimana caranya nih kita penanggulangan untuk masalah gempa. Yang hari itu saya terpikir kenapa tidak gunakan fiber. Ya saya baru terpikir, saya pun belum searching di internet nih. Itu mau nih saya, karena berdasarkan diskusi seperti ini. Iya. Saya bilang bisa kita gunakan fiber kalau memang notabene mau seperti itu dalam masalah kalau misalkan fibernya putus gimana kan bisa jadi notabene mitigasi gitu, early warning gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata ketika saya lagi searching lagi ke dalam memang luar biasa. Jadi fiber itu sendiri jadikan sensor gitu, ibaratnya seperti gitu. Nah, fiber sensing gitu. Iya. Jadi tanpa listrik, jadi fiber itu kita bisa tempatkan di notabene di pegunungan di mana tanpa listrik. Jadi kita hanya memantau dari cahayanya saja, perubahan panjang gelombang cahayanya itu. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi kalau notabene kan ada area-area di Indonesia ini yang memang notabene bahaya rawan terhadap elektromagnetik. Betul. Nah fiber ini imun terhadap elektromagnetik, jadi aman gitu, jadi bagus. Makanya tidak semua negara pun sekarang konsen ke sana nih Om Deddy. Kalau mudah-mudahan kita bisa jadi pionir mungkin ya. Iya. Dan fiber sensing ini. Dan alhamdulillah sebelumnya ini udah ada beberapa negara pun udah mau tertarik nih kita join riset dengan kita nih. Iya. Mudah-mudahan ke depannya bisa dikembangkan lagi nih Om Deddy. Itu implementasi atau aplikasi dari fiber sensing itu sebenarnya bisa untuk apa sih? Oh luar biasa. Jadi kalau kita misalkan untuk longsor tanah gitu ya, longsor untuk layout mana bisa topografi ke depannya. Terus kalau misalkan ada jembatan kita pasang jembatan itu ada crack ya gitu, nah itu bisa terdeteksi gitu. Terus area-area yang kayak nuklir gitu, pembangkit tenaga nuklir itu rawan terhadap ini ya, hazardous area-nya luar biasa. Nah itu untuk monitoringnya biasanya menggunakan fiber. Dan tidak harus ada listrik. Iya, itu yang jadi hanya menggunakan aspek cahaya yang dimiliki oleh fiber. Jadi sensornya pun dibuat khusus dengan fiber gitu, dengan konfigurasi fiber yang ketika ada perubahan sedikit, notabene itu akan berubah elemen di panjang gelombangnya dan akan mengasih inputan data ke softwarenya supaya kita bisa ambil datanya gitu.
kita kan mendengarnya cerita Kang Andreas itu gampang-gampang aja tadi. Ya saya uji coba kanan ke kiri kan, gitu kan? Gitu. Padahal itu kan sebetulnya insight atau ideas yang Kang Andreas terima kayak semacam tiba-tiba dicoba dan berhasil. Ya, ada yang seperti itu, ada juga harus berkali-kali nih. Tapi idenya itu ide yang luar biasa sebetulnya. Menggunakan konsep dulu kita tidak berpikir seperti itu kan. Awalnya kan kadang nggak sengaja, jadi nggak sengaja loh kok bisa seperti ini. Jadi analisa aja jadi masalah itu di situ. Jadi loh kenapa bisa begini? Akhirnya kita mencari tuh, oh ada perubahan ini seperti apa gitu. Jadi dari situ, nah inilah mungkin dari salah satu paten saya yang Mas Marek yang di TM itu yang di udah combine sama Prancis gitu ya dulu kan gitu. Ya salah satunya tertariknya di ini ternyata saya bisa aplikasikan ke yang setting sekarang. Nah awalnya dari situ. Malahan kalau kita memang mau riset memang di dunia fiber itu luar biasa banyak sekali yang kita bisa ranahin masuk ke sana. Mudah-mudahan di Indonesia nih bisa ke arah sana nih kalau yang tertarik di dunia riset mungkin ya di R&D-nya gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir kan. Oh siap. Ya. Tadi kita bicara hal-hal yang kelihatannya agak mudah gitu. Nah, kita bicara hal yang lebih sensitif sekarang. Jadi sebenarnya tantangan apa yang Kang Andreas hadapi ketika proses implementasi teknologi fiber optik? Karena kan kalau kita masang fiber optik itu kan luar biasa ya. Kita kadang harus menggali jalan, harus berurusan dengan mungkin aparat dan sebagainya. Jadi tantangannya apa sebetulnya mungkin muncul? Ini tantangannya kalau kita pemasangan nih, atau misalkan di tantangan di R&D-nya itu mungkin di R&D dulu. Kalau tantangan di R&D-nya di Indonesia ini masih sangat minim, minim yang memang view ke dunia R&D fiber optik. Kalaupun ada mungkin layer atasnya mungkin sama middle-nya ada, tapi yang lebih dalam lagi susah nih. Saya belum jumpa juga di Indonesia seperti apa, karena mungkin keterbatasan dari sisi perangkatnya, labnya seperti apa itu kan harus menunjang dari dia. Nah, perangkatnya memang mahal tuh. Luar biasa, kalau dulu miliaran itu udah memang mahal-mahal. Mahal ya. Jadi tapi apakah negara tidak berpikir tentang visibilitas bisnis yang mungkin bisa dihasilkan, kebermanfaatan dari teknologi fiber ini? Betul, jadi gini, kalau kita lihat sih, 30 tahun ke depan tuh akan mati nih bisnis di fiber optik. Makanya beberapa negara sekarang aware ke dunia fiber. Nah, aware dunia fiber. Kalau Indonesia ini melek ke dunia fiber, termasuk di R&D-nya, itu luar biasa potensinya. Karena market kita juga selain kita untuk keluar, untuk market kita sendiri aja udah luar biasa nih. Iya, betul. Malah kebalik nih yang dari luar pengen market masuk ke Indonesia ini sekarang. Jangankan kita jadi hanya komoditi customer base gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita ada intelligent value yang harus kita bisa create gitu nih betul. Biar kita tahu juga sampai jangan sampai kita pasang doang, kita tahu kalau ini bisa kan gitu. Ada rumor kalau di business communication itu di Indonesia ya kita lebih banyak masuk brand tertentu ada tapi kan nggak menutup kemungkinan nih kalau misalkan mudah-mudahan kan tertariknya ada jadinya balik lagi, karena mau nggak mau R&D itu nggak bisa dihilangkan. R&D itu harus tetap dibangun kita kalau kita menciptakan potensi karena bukan hanya produk yang bisa kita hasilkan dari sisi patennya, pembelajarannya, memahaminya itu luar biasa. Itu orang luar tuh akan ekspektasinya akan saling menghargai kita luar biasa itu. Kebayang kalau saya cerita dulu perspektif di Malaysia itu setelah 2001 dibangun gitu ya R&D itu 2006 udah bisa produk gitu setiap luar biasa. Itu antusias dari luar negeri luar biasa, apalagi kita ya punya marketnya luar biasa besar. Betul. Iya. Jadi mudah-mudahan kalau jadi tantangan riset itu kemungkinan karena masalah pendanaan ada. Apakah misalkan ada bekerja sama dengan lembaga riset di universitas? Ya. Pernah dilakukan itu? Nah, ada yang sekarang kita jejaki seperti itu. Jejaki seperti itu karena satu lagi bisa kita dapat sesuatu di universitasnya pun kita dapat sesuatu di knowledge-nya ada nih. Betul. Di sisi kita pun ada juga bisnisnya yang
kita bisa kembangkan. Ketika kita terapkan aplikasi ke industrinya juga ada nih. Betul. Jadi kita udah menggenggam beberapa fase gitu ya di sini, kita bisa kolaborasikan di situ. Nah, poin-poin itu yang mungkin harus terus digali nih. Mudah-mudahan ada ketertarikannya luar biasa nih di Indonesia. Jadi potensinya sangat sayang sekali nih Om Deddy ini. Kalau misalkan masih bisa, yang kita yang tadi saya bilang, kita bisa jadi pionir ternyata di bangsa sendiri. Betul. Intinya kita bisa memanfaatkan kemampuan yang kita miliki kalau kita memang punya niatan untuk itu ya. Iya. Karena sumber dayanya sebetulnya bisa, cuma masalahnya adalah kemampuan. Iya. Dari para pejabat atau terkait lah ya untuk bisa mendanai research dari fiber itu mahal. Yang paling penting ini bukan masalah pendanaan Pak Deddy, ketertarikannya dulu. Ketertarikan. Mereka merasa ada kebermanfaat dari research itu. Jadi kalau masalah ketertarikan dan keberlanjutan juga, keberlangsungan juga. Betul, jadi keberlanjutan itu masalah. Enaknya ke kita. Mungkin tantangan terakhir pada aspek pemasangan seperti apa kira-kira? Kalau di lapangan luar biasa. Di lapangan pasti luar biasa ya. Karena ada jalan yang udah baik, tiba-tiba ada fiber, galian lagi. Saya pernah bantu bangun satu kabupaten di Indonesia gitu ya. Itu luar biasa. Berapa kilometer? Ya tadi saya bilang radiusnya kurang lebih dari 300 kilometer. Itu menyambungkan kecamatan, sekolah, SMA, SMP gitu. Karena pengen kemandirian infrastruktur. Betul, kemandirian infrastruktur. Alhamdulillah sebenarnya udah agak melek tuh di kita itu sebenarnya di fiber tuh ternyata gitu. Nah dari situ apalagi mereka pengennya dari anak bangsa yang bisa create bangun gitu di situ, bantu bangun. Nah di lapangan otomatis dari sisi perizinan yang harus kita uruskan ya, dengan setempat ataupun dengan ya itu masuk RT RW gitu kalau di perubahan itu udah seperti itu. Kan sepanjang jalur itu banyak RT RW nya ya? Oh iya. Terus dari segi premanisme mungkin ya tetap ada tapi as long asal kita masih bisa berbaur ya berkomunikasi ya jangan sampai kan biasalah kita sama-sama win-win solution karena kita pun bantu anak-anak mereka yang sekolahan gitu. Saya terangkan seperti itu kan ini untuk anak-anak sekolah. Ini luar biasanya Kangres di situ. Yang saya lihat, saya banyak bergaul dengan banyak researcher. Tapi secara karakter, Kangres itu berbeda. Kangres itu punya kemampuan. Kebetulan saya punya data Kangres kan, data saya di Jari Priadinya. Saya sebut yang McKinsey type. Jadi pada aspek kemampuan analitik intelijensi yang sangat tinggi, tapi pada saat bersamaan pada aspek sosialnya, Kangres ini memiliki empati, ada simpati yang membuat ketika kita berkomunikasi itu nyaman, enak. Makanya Kangres ini pemirsa selain dikenal juga sebagai tadi pebisnis, researcher, beliau juga adalah pengurus di RW. Ngebangun masjid dia kan dan sebagainya. Diperbantukan mungkin. Ya. Aduh, alhamdulillah. Saya mungkin closing dulu sebentar kan. Alhamdulillah, kira podcast kita sudah selesai. Banyak hal yang bisa kita dapat dari podcast ini, terutama adalah Andres mengalami 2 titik balik di proses research ya. Ketika ada problem di Johor Bahru, lalu kembali ke Indonesia dengan katakanlah membangun satu perusahaan yang awalnya kecil, lalu kemudian sekarang sudah mulai berkembang, lalu ada masalah di Pertamina dan kemudian bisa membuktikan bahwa saya bisa memberikan solusi. Jadi inti kata dari sukses Kangres menurut saya adalah bahwa Kangres itu tidak pernah padam semangatnya. Gitu. Dan yang kedua, memang sejak awal ini anak gigih gitu, perseverance, gitu, ngalong, gitu, ngoprek, selalu punya semangat baru dalam menjalani sehari-hari. Terima kasih Kangres sudah membersamai kami bersama Turning Point. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan untuk usaha Kangres. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang.
pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan. Rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi, Priyadi. Tes sidik jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment, sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi, siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.